Halo, selamat datang di channel Dunia Dalam Mata. Kali ini kita akan membahas seorang raja yang dianggap sebagai orang pertama yang memerangi korupsi dan juga orang pertama yang mencetuskan aturan atau hukum dalam masyarakat. Mari kita ikuti kisahnya. Orang Elam sudah lama mendiami kota-kota kecil mereka sendiri di sebelah timur Teluk. Sama masanya dengan masa ketika orang Sumeria menduduki dataran Mesopotamia. Asal-usul pertama mereka, seperti halnya asal-usul bangsa yang sangat kuno, tidak diketahui, tetapi kota-kota mereka juga berkembang. Sejak sekitar tahun 2700 sebelum Masehi, orang Elam juga mempunyai raja. Kota kembar Susa dan Awan menjadi pusat peradaban mereka. Awan merupakan kota yang lebih penting di antara keduanya. Inskripsi dari 2 abad sesudah masa Gilgamesh memberi kita suatu gambaran tentang adanya sejumlah persaingan yang sedang berkembang. Orang Elam dan kota-kota di dataran Sumeria, Uruk dan Kis, Ur, Lagas dan Ummah, yang kini bertambah kekuatannya, bertarung dalam suatu rentetan peperangan untuk mendapatkan posisi pertama. Kita mengetahui bahwa sesuatu ketika setelah anak lelaki Gilgamesh mewarisi kerajaan dari ayahnya, kota Uruk ditaklukkan oleh Ur, dan bahwa Ur kemudian ditaklukkan dalam peperangan dan kerajaan dipindahkan ke Awan. Itu tampaknya mengisyaratkan adanya invasi Elam dengan kekuatan besar. Dan sesungguhnya raja-raja dari dinasti Kis berikutnya mewarisi nama-nama Elam. Sama sekali tidak semua kota Sumer jatuh ke kekuasaan orang Elam. Suatu ketika setelah invasi orang Elam, raja dari sebuah kota Sumeria lain, Adab, yang posisinya hampir tepat di tengah dataran Mesopotamia, mengerahkan pasukannya dan menantang kekuasaan Elam. Raja itu Lugulan Nemundu, memerintah sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Untuk mengusir orang Elam, ia menyerang sebuah koalisi besar 13 kota yang dikuasai orang Elam. Menurut inskripsi kemenangannya sendiri, ia menyebut dirinya Raja Keempat Penjuru dan memaksa semua daerah untuk membayar upeti tetap kepadanya. Jika ia benar-benar melakukan penaklukan itu, ia mempersatukan sebuah kekaisaran sementara yang lebih luas daripada kekaisaran Gilgamesh. Tidak ada puisi epik yang menggemakan penaklukan itu. Kerajaannya pun tidak berlangsung lebih lama daripada kerajaan Gilgamesh. Peristiwa penting berikutnya di dataran Sumeria adalah suatu pertikaian perbatasan antara kota Lagas dan Ummah. Suatu pertikaian biasa yang menjemukan atas sebentang tanah yang tidak istimewa, yang pada akhirnya akan menyebabkan kebudayaan Sumeria berakhir. Inskripsi yang mencatat awal pertikaian itu baru ditulis 2 atau 3 generasi setelah masa pemerintahan Lugulan Nemundu, tetapi kerajaannya telah lebur. Raja-raja Sumeria memerintah dengan kekuatan senjata dan karisma. Kerajaan mereka tidak memiliki birokrasi yang tertata untuk menunjang mereka. Ketika mahkota beralih dari pejuang yang dinamis kepada anak lelakinya yang kurang memiliki talenta, maka kerajaan-kerajaan itu mau tidak mau akan runtuh. Kerajaan Lugulan Nemundu runtuh sedemikian cepatnya sehingga kota, kedudukannya Adab, bahkan tidak lagi merupakan sebuah kekuasaan di atas panggung Sumeria. Ketika Lagas bertikai dengan Ummah, seorang raja lain, Raja Kis, yang dahulu pernah naik namanya, melangkah masuk. Kedua kota yang terpisah oleh jarak 90 km itu telah saling melanggar wilayah satu sama lain. Raja Kis, Mesilim, menengahi dan memberitahukan bahwa Sataran, dewa keadilan Sumeria, telah menunjukkan kepadanya batas-batas yang sebenarnya yang harus ditaati oleh kedua kota itu. Kedua kota tampaknya menyetujui keputusan itu. Namun, kesepakatan itu tidak berlangsung lama. Ketika kematian Mesilim, raja baru Ummah kembali mempermasalahkan batas-batas itu dan menyatakan perang. Selama 3 atau 4 generasi, Lagas dan Ummah berperang karena garis perbatasan mereka. 100 tahun kemudian pertikaian itu masih berlangsung. Lagas saat itu diperintah oleh seorang raja bernama Urukagina. Adalah raja pertama Sumeria yang memiliki kesadaran sosial.
Kekuatan ini sekaligus merupakan kelemahannya. Perang melawan Ummah bukan satu-satunya masalah yang dihadapi Lagas. Serangkaian inskripsi dari masa pemerintahan Urukagina menggambarkan ke dalam keadaan semacam apa kota itu terpuruk. Kota itu seutuhnya dijalankan oleh iman-iman dan orang kaya yang korup, dan kaum lemah serta papa hidup dalam kelaparan dan ketakutan. Wilayah kuil yang semestinya digunakan atas nama rakyat Lagas telah diambil oleh pegawai kuil yang tak berhati nurani untuk kepentingan mereka sendiri. Para pekerja harus mengemis untuk mendapatkan makanan, dan para magang tidak diupah lalu mengais di tempat sampah untuk mencari sisa makanan. Para petugas menuntut upah tambahan untuk segalanya, dari mencukur bulu domba sampai menguburkan jenazah. Beban pajak telah menjadi sedemikian tak tertahankan sehingga orang tua terpaksa menjual anaknya sebagai budak untuk membayar hutang mereka. Dari tapal batas sampai ke laut, para pemungut pajak ada. Bunyi keluhan pada sebuah inskripsi, suatu pernyataan frustasi yang mengandung gema yang agaknya berasal dari zaman itu. Urukagina membubarkan sebagian besar dari pemungut pajak dan menurunkan jumlah pajak. Ia meniadakan biaya tambahan untuk pelayanan-pelayanan dasar. Ia melarang petugas dan imam untuk menyita tanah atau harta milik seorang sebagai pembayaran hutang dan menawarkan pengampunan kepada para penghutang. Ia memangkas birokrasi Lagas. Tampaknya ia juga membatasi kekuasaan iman dengan memisahkan fungsi keagamaan dan fungsi keduniaan. Dimanapun dari tapal batas ke tapal batas lainnya, demikian tutur penulis kroniknya. Tak seorang pun berbicara lagi tentang iman hakim. Iman tidak lagi menyeruak di kebun milik orang yang tak berada. Cita-cita Urukagina adalah memulihkan Lagas ke keadaan yang adil yang diharapkan oleh para dewa. Ia membebaskan penduduk Lagas dari riba, kelaparan, pencurian, dan pembunuhan, tulis juru kroniknya. Ia mengukuhkan Amagi. Janda dan yatim piatu tidak lagi di bawah kesewenangan yang berkuasa. Kepercayaan bahwa hidup warga Lagas dapat diatur dengan suatu undang-undang yang pasti dan tidak berubah, dan bukan oleh gejolak kemauan yang berkuasa. Hal itu, sembari terbuka untuk diperdebatkan, merupakan kemunculan pertama gagasan tentang kebebasan dalam bahasa tertulis manusia. Amagi yang secara harfiah berarti kembali kepada ibu, menggambarkan keinginan Urukagina untuk memulihkan Lagas pada keadaan yang lebih bersih seperti pada masa sebelumnya. Lagas pada masa Urukagina harus menjadi kota yang mengindahkan keinginan dewa-dewa, khususnya dewa kota Ningirsu. Lagas harus menjadi seperti pada masa sebelumnya, kembali ke masa silam yang diidealkan. Dalam hal itu, tidak banyak keuntungan untuk Urukagina sendiri. Sungguh mustahil dengan jarak hampir 5.000 tahun untuk mengetahui apa yang ada di dalam benak orangnya. Tetapi tindakan-tindakannya menunjukkan dia sebagai seorang yang diresapi kesalehan, yang mengatasi gagasan keuntungan politis apapun. Kelurusan moral Urukagina terbukti merupakan suatu pembunuhan diri politis. Pemangkasan yang ia lakukan terhadap tindak-tindak penyalahgunaan para imam menjadikannya tidak populer untuk badan keagamaan. Yang lebih serius, tindakan-tindakannya demi kaum miskin menjadikannya tidak populer untuk para hartawan kotanya sendiri. Setiap raja Sumeria memerintah dengan bantuan dewan lapis ganda para tetua dan orang-orang muda. Dan dewan tetua tentu saja dijejali dengan kaum pemilik tanah yang kaya di kota itu. Sementara itu, tahta Ummah, musuh bebuyutan Lagas, telah diwarisi oleh seorang yang tamak dan ambisius bernama Lugal Sakgezi. Ia mengirim pasukannya ke Lagas dan menyerangnya, dan jatuhlah kota Urukagina. Menaklukkan kota tampaknya berjalan dengan gampang, dengan sedikit sekali perlawanan dari warga kota. Dan seandainya Dewan Tetua secara nyata tidak membantu penggulingan Urukagina, yang pasti mereka tidak melawan dengan gigih untuk membelanya.
Reformasi yang ia lakukan telah mendatangkan kesudahan yang dahsyat untuk karir politiknya, dan mungkin juga untuk hidupnya sendiri. Sebuah cerita yang ditulis oleh seorang juru tulis yang yakin akan kebaikan Urukagina menjanjikan bahwa raja yang baik itu akan dibalaskan. Catatan itu berakhir dengan suatu permohonan kepada Dewi pribadi Lugal Sakgesi sendiri, bahwa bahkan Dewi itu pun menimpakan akibat dari dosanya kepada Lugal Sakgesi. Dipacu oleh kemenangan yang mudah terhadap Lagas, Lugal Sakgesi menebarkan jalannya ke sasaran yang lebih luas. Ia menghabiskan 20 tahun untuk merambah jalannya ke seluruh Sumeria. Sementara Lugal Sakgesi menikmati kekaisaran barunya, kemudian datanglah pembalasan. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.